Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita dipertemukan kembali dalam perkuliahan Sistem Informasi Manajemen pada pertemuan yang kelima. Hari ini kita akan membahas tentang masalah etis dan sosial dalam sistem informasi. Nah, apa saja yang akan kita bahas di dalam pertemuan hari ini? Sebelumnya, mari kita awali pertemuan hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah nanti akan menambah keberkahan pertemuan perkuliahan kita di masa ke masa. Baik, mari kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu sebelum digunakan oleh beberapa perusahaan dalam menjawab telepon, kemudian secara otomatis tentunya ya, menjawab telepon otomatis, telepon pelanggan dan seterusnya. Nah, dan ternyata ini dianggap sebagai isu yang harus diselesaikan juga terkait etika. Karena apa? Karena pelanggan tidak tahu siapa yang menjawab, apakah itu robot atau bukan. Nah, termasuk asisten digital ini digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan pelanggan, termasuk pertanyaan yang rumit juga, kan begitu. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan etis tersendiri ketika ternyata pelanggan juga tidak tahu kalau yang jawab itu adalah Google Assistant, begitu. Nah, kemudian ada juga kemarin isunya bahwa ada 1000 rekaman suara Google Assistant itu bocor. Jadi di mana Google Assistant ini menjadi si penguping ya di genggaman tangan. Nah, hal ini tentu juga menjadi sebuah permasalahan etika yang cukup harus diperhatikan oleh berbagai pihak, termasuk para ahli politik, para ahli kebijakan, dan tentu individu yang merasakannya itu. Nah, ini menjadi permasalahan juga ketika data-data yang kita sampaikan, data-data yang pernah kita gunakan menggunakan Google Assistant ini menjadi bocor dan ini bocor ke publik dan kita tidak tahu, begitulah. Ini adalah menjadi sebuah permasalahan yang pelik ketika berbicara tentang etika. Nah, dari permasalahan-permasalahan seperti itu sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh Google ya, begitu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini adalah memang dalam rangka bagaimana mereka desire to monetize hard collection of web behavioral data. Jadi keinginan mereka untuk memonetisasi koleksi data besar dalam perilaku sebuah web, begitu. Baik, akan saya coba gambarkan secara sederhana dan singkat, begitu. Jadi dalam sebuah sistem informasi manajemen itu ya, dalam sebuah sistem informasi manajemen, saya selalu mengatakan bahwa dalam sistem informasi manajemen itu ada berbagai unsur. Yang pertama adalah manajemen, ya kan? Kemudian ada organisasi, kemudian ada teknologi. Nah, manajemen, organisasi, teknologi ini akan membentuk yang namanya sebuah sistem informasi, yang kemudian sistem informasi itu akan membentuk sebuah solusi business solution. Dari solusi bisnis itu sendiri nanti akan mengakibatkan yang namanya sebuah tantangan bisnis baru, tantangan bisnis challenge. Nah, maka coba kita buka atau coba kita pelajari dari karakter sistem informasi ini. Baik, yang pertama dari sisi manajemen. Dari sisi manajemen ini perusahaan seperti yang saya contohkan tadi, seperti Google misalnya, dia melakukan yang namanya purchase at network firm over tracking.
Jadi membeli perusahaan jaringan iklan, jaringan pelacakan iklan dan sebagainya. Nah, memang kalau kita sering buka Google begitu ya, kita sering cari-cari info produk atau apapun itu, nanti biasanya kita ketika akan mencari yang lain itu informasinya, iklannya itu akan sesuai yang sering kita cari begitu ya. Misalnya Anda sering buka YouTube itu misalnya terkait tentang materi-materi perkuliahan, nanti pasti ketika Anda buka YouTube akan ditawarkan materi-materi perkuliahan lain yang banyak seperti itu. Nah, inilah jadi yang dilakukan dari sisi manajemen perusahaan seperti Google, mereka membeli perusahaan jaringan iklan pelacakan begitu. Jadi melacak perilaku dari individu ya untuk diberi sebuah iklan begitu. Kemudian yang kedua, develop information policy. Jadi manajemen ya, ini mengembangkan atau membangun kebijakan sistem informasi, kebijakan informasi. Nah, ketika Anda memakai YouTube begitu misalnya, Anda akan dihadapkan pada berbagai kebijakan yang harus Anda ikuti ketika Anda menggunakan atau membuat akun di dalam YouTube begitu. Begitu juga di Facebook, kemudian di Twitter dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari strategi manajemen dalam upaya untuk ya menangkal atau menangkis berbagai tuduhan isu etika dari perusahaan seperti yang saya sampaikan tadi di Google tadi. Nah, kemudian selanjutnya masih dari sisi manajemen, mereka menggabungkan combine search engine firm with advertising network firm. Jadi mereka menggabungkan mesin perusahaan search engine atau mesin pencari dengan ya jaringan perusahaan iklan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika Anda membuka Google, ketika Anda buka YouTube, Anda akan menemukan berbagai iklan yang menjadi ketertarikan Anda selama ini. Ya, memang seperti itu. Itulah bagaimana strategi manajemen mengombinasikan hal itu sehingga Anda seakan-akan secara tidak sadar akan diarahkan ke berbagai iklan yang Anda butuhkan begitu. Oke, itu dari sisi manajemen. Kemudian dari sisi organisasi, perusahaan ya akan mengembangkan strategi untuk menangkis kritik privasi ya, dan undang-undang. Jadi jangan kaget ketika Anda menggunakan berbagai fitur dalam Google, itu Anda akan selalu dihadapkan pada aturan-aturan yang harus Anda setujui atau Anda sepakati dengan cara mengklik accepted ya, mensetujui atau menolak dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari bagaimana perusahaan seperti Google mencoba menangkis kritik privasi dan juga aturan undang-undang. Pasalnya begini, kalau mungkin undang-undang di negara satu dengan negara yang lain akan berbeda. Misal di Amerika dan di Indonesia tentu akan berbeda. Sehingga mereka berusaha mengembangkan bagaimana strategi ini supaya tidak diserang oleh isu-isu kritik privasi dan undang-undang di berbagai negara. Nah, kalau itu sampai terjadi, luar biasa akan menanggung banyak kerugian tentu organisasinya. Kemudian yang ketiga yang kedua dari sisi organisasi, mereka melakukan yang namanya coordinate industry-wide response to claim of privacy invasion. Jadi mereka mengkoordinasikan seluruh tanggapan terhadap klaim-klaim pelanggaran privasi. Jadi mereka membentuk sebuah semacam sistem yang mengkoordinasikan antara berbagai industri supaya ya mereka sama-sama aman, mereka sama-sama terhindar dari segala tuntutan begitu, sehingga upaya untuk mengkoordinasikan ini dianggap sangat penting ya. Jadi supaya nanti tidak terjadi
klaim-klaim pelanggaran privasi, pelanggaran pengguna, individu dan sebagainya. Nah, selanjutnya dari sisi teknologi mereka juga mengembangkan database besar begitu untuk melacak perilaku individu di online gitu. Nah, teknologi ini sangat luar biasa menurut saya di era-era seperti hari ini. Karena apa? Karena teknologi begitu mengontrol sekali perilaku manusia, ya, mengontrol perilaku manusia. Kalau kita sering buka seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita sering membuka informasi tentang materi perkuliahan, bagaimana Google menawarkan kepada kita surga informasi perkuliahan begitu ya. Seakan-akan kita tidak terbatas oleh ketidakmampuan kita dalam memahami sesuatu, sehingga kita bisa menjadi orang yang ahli di bidang-bidang tertentu. Misalnya begini, Anda bukan seorang ahli servis kipas misalnya begitu. Namun Anda tiba-tiba dalam waktu 5 menit Anda bisa memperbaiki kipas yang mati, kipas yang macet begitu. Itu bisa terjadi. Caranya bagaimana? Anda cukup membuka YouTube bagaimana cara memperbaiki kipas, bagaimana cara memasang rantai sepeda, padahal Anda sebelumnya tidak pernah sama sekali. Dan itu Anda bisa lakukan. Nah, inilah luar biasanya teknologi. Jadi teknologi, dari sisi teknologi ya, organisasi atau perusahaan itu seperti Google itu mengembangkan database besar untuk melacak perilaku individu dalam perilaku online-nya. Kemudian yang kedua, dari sisi teknologi, mereka juga mengembangkan software untuk individu begitu. Misalnya begini, kalau Anda misalnya kuliah ya, di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Anda akan disediakan berbagai banyak software, misalnya kayak Google Meet gitu kan, kemudian Google Doc, Google Form dan lain-lainnya. Ini adalah software-software secara pribadi yang diberikan kepada Anda bahkan secara free begitu. Nah, inilah luar biasanya mereka mengembangkan teknologi untuk setiap individu bisa mendapatkan experience, pengalaman dalam menikmati teknologinya yang digunakan itu. Nah, dari manajemen organisasi dan teknologi yang saya sebutkan tadi, ini membentuk yang namanya information system. Information system ini perusaha mendevelop digital profile on million of web user and target relevant as to them. Jadi mengembangkan profil digital ya pada jutaan pengguna web dan menargetkan iklan yang relevan ya, untuk mereka. Ini dilakukan secara otomatis ya, tentu tidak secara manual kan begitu. Nah, information system seperti ini sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Ya. Nanti kalau setelah ini akan saya jelaskan bagaimana tindak kejahatan itu bisa dideteksi secara dini dengan teknologi NORA dan sebagainya. Nah, sistem informasi inilah ya berusaha mengembangkan ya profil berbagai pengguna. Ini saya ceritanya tadi kan Google ya, bahkan jutaan pengguna web itu bisa ditargetkan untuk iklan yang relevan bagi mereka. Nah, inilah kecanggihan sistem informasi itu. Nah, dari sistem informasi ini muncullah solusi bisnis atau business solution. Yang pertama adalah advertising network track and provide individual online. Jadi jalur jaringan periklanan ini bisa tergambarkan ya, jalur periklanan ini bisa tergambarkan pada setiap profil pengguna individu secara online. Kemudian yang kedua, business solution-nya adalah display ads become more relevant, effective, and valuable. Jadi perusahaan ya
harus menampilkan iklan lebih menjadi lebih relevan, kemudian lebih efektif, kemudian lebih bernilai. Bagaimana iklan yang ditampilkan di berbagai web itu bisa menjadi relevan, kemudian efektif bagi pengguna dan juga bernilai bagi pengguna. Kemudian yang ketiga adalah invite the privacy of 2,000 million individu. Jadi perusahaan seperti Google ini mereka ya bisa dikatakan menyerang ya, menyerang privasi 200 juta pengguna. Ya, kalau mungkin sekarang ini sudah bisa bermiliar pengguna mungkin ya, bisa bermiliar-miliar pengguna. Ya memang seperti itu. Jadi mereka menawarkan sebuah manfaat bagi para penggunanya, tapi juga secara tidak sadar kita juga diserang ya, privasi kita. Ya, begitu. Kemudian dari bisnis solution ini ya, nanti akan memunculkan yang namanya tantangan bisnis lagi. Tantangan bisnis baru ya, hidup seperti yang saya sampaikan dari beberapa waktu yang lalu, bahwa hidup itu seperti life cycle kehidupan. Ada perputaran yang harus kita lalui terus-menerus. Jadi perusahaan harus dinamis, tidak boleh statis. Nah, di bisnis challenge ini atau tantangan bisnis ke depan adalah display decline in utility and price. Jadi adanya sebuah penurunan utilitas dan harga produk. Coba Anda simak hari ini bagaimana harga-harga produk sangat murah, begitu ya, sangat murah karena adanya sebuah teknologi. Anda mendapatkan gratis ongkir, Anda mendapatkan produk yang bisa Anda pilih kapanpun, dimanapun, model apapun, baik itu barang substitusi atau barang-barang KW lainnya, misalnya begitu. Nah, inilah tantangan bisnis yang dihadapi. Kemudian yang kedua adalah design to monetize high collection of web behavior data. Ini yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa tantangan bisnis ke depan adalah bagaimana perusahaan memiliki keinginan untuk memonetisasi koleksi data besar perilaku websitenya. Nah, ini adalah gambaran sederhana bahwa bisnis hari ini seperti ini. Ini tidak hanya terjadi di semacam perusahaan besar seperti Google saja, namun juga bisa terjadi di industri-industri yang lain, industri perbankan, manufaktur, dan lain sebagainya. Baik, di sini ada sebuah gambar di mana ada seseorang yang melempar batu di sebuah danau. Ya, dari gambar ini saya ingin menyampaikan bahwa ketika ada danau yang sangat tenang begitu ya, kemudian tiba-tiba Anda melempar batu ke danau tersebut, kira-kira apa yang terjadi? Pasti akan muncul riak-riak kan begitu ya, riak-riak dari akibat batu yang dilempar di dalam danau. Nah, apa hubungannya dengan sistem informasi ini? Ya, ibarat danau itu adalah sebuah tatanan masyarakat yang sudah mapan begitu. Di situ ada norma-norma, kemudian di sana juga ada aturan-aturan yang mengikat di antara berbagai pihak, undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, kemudian budaya yang ada dan lain sebagainya. Lah, batu ini saya ilustrasikan sebagai sebuah sistem informasi. Bayangkan ketika ada masyarakat yang sudah tertata, jelas-jelas enak begitu ya, suasana desa tidak ada masalah apa-apa, damai, sejahtera begitu ya. Tiba-tiba kita lempar dengan sebuah sistem informasi baru, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin ada penolakan, mungkin ada perkembangan yang terjadi kan di sebuah masyarakat itu. Bayangkan saja, contoh saja kecil saja, misalnya kalau masa pandemi nih, biasanya mereka nggak kenal yang namanya vaksin gitu ya, orang-orang pedalaman nggak kenal vaksin, tiba-tiba
harus mau nggak mau divaksin begitu, tentu kan akan terjadi berbagai penolakan, akan terjadi berbagai masalah di sana. Nah, apalagi ini adalah teknologi, sistem informasi. Ketika masyarakat yang adem, ayem, tentrem, tidak punya masalah apa-apa, tiba-tiba mereka dimasuki oleh sebuah sistem informasi, misalnya contoh saja paling kecil HP begitu ya, anak-anak mereka dibawai Android, iPhone dan lain sebagainya lah ya. Ini akan sangat berdampak sekali bagi keberlangsungan masyarakat itu. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan, bahwa isu-isu sosial kemudian ketika dihadapkan kepada etika sistem informasi ini akan menjadi pembahasan yang sangat menarik begitu. Nah, sekarang pengertian etika sendiri itu apa ya? Jadi etika itu secara singkat lah kira-kira begitu, banyak pengertian, nanti teman-teman bisa mencari sendiri. Jadi etika itu kan merujuk pada sebuah prinsip benar dan salah kan gitu ya. Nah, benar dan salah ini juga relatif juga di antara masyarakat gitu. Nah, jadi etika merujuk pada sebuah prinsip benar dan salah yang digunakan seseorang yang bertindak sebagai perilaku moral yang bebas untuk membuat keputusan dalam mengarahkan perilakunya. Jadi etika itu ya kesimpulannya adalah mana yang benar, mana yang salah. Tapi juga ini relatif juga, kebenaran, kesalahan itu relatif juga, tergantung masyarakat mana kan begitu. Nah, peran teknologi informasi yang saya sampaikan tadi seperti batu yang disampaikan, batu yang dilempar di danau. Jadi teknologi informasi ini dapat digunakan untuk mencapai kemajuan sosial, tetapi juga dapat digunakan untuk tindak kejahatan. Itu kalau saat ini ada namanya istilah cybercrime, tindakan kriminal cyber ya, gitu ya. Ini isunya. Kemudian teknologi informasi juga akan menghasilkan banyak manfaat di satu sisi, tetapi juga nyatanya menimbulkan kerugian di sisi yang lain. Betapa banyak manfaat yang bisa kita ambil, namun juga betapa banyak bahaya yang mengincar kita, seperti kasus yang saya sampaikan di awal seperti Google Assistant tadi. Nah, inilah isu bagaimana peran teknologi informasi bisa menjawab tantangan ya, harapan masyarakat atau penggunanya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kan, bagaimana menciptakan akuntabilitas, kemudian bagaimana menetapkan standar untuk kualitas sistem informasi yang bisa melindungi keamanan individu dan masyarakat, kemudian melindungi juga nilai dan institusi ya, yang begitu penting sekali bagi masyarakat informasi. Nah, maka di sini saya menggambarkan ada sebuah gambar yang memudahkan bagi kita, untuk bagaimana menanggapi begitu masalah etika, masalah sosial, masalah politik yang terjadi dalam kaitannya tentang sistem informasi. Jadi teman-teman harus paham ini ya. Jadi model alur berpikir tentang masalah etika, sosial, dan politik ini tidak jauh-jauh dari gambar ini ya. Dari gambar ini. Coba nanti akan kita bahaslah begitulah ya. Jadi isu etika sosial dan politik begitu ya. Ini sangat terkait ya antara satu sama lainnya, sehingga dalam gambar lingkaran ini ada sebuah jalur begitu, nanti akan saling berkaitan dengan yang lainnya begitu ya. Baik dari sisi hak kewajiban kepemilikan, kemudian hak dan kewajiban informasi, kemudian ada lagi akuntabilitas dan kontrol, kemudian kualitas hidup dan kualitas sistem informasi gitu ya. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi bahwa masyarakat diibaratkan sebagai suatu danau gitu. Batu yang dilempar ke dalam danau ini saya ibaratkan sebagai sebuah teknologi informasi yang akan menciptakan gelombang dan membuat danau yang
awalnya itu tadi tenang, kemudian kita lempar batu, itu menjadi riak-riak begitu ya. Nah, model pemikiran isu etika, sosial, dan politik ini ya mau nggak mau teknologi informasi ini membawa situasi baru begitu. Artinya memberikan dampak yang tidak bisa direspon dengan cepat ya, oleh masyarakat dan institusi politik. Misalnya begini, dulu tidak ada kebijakan yang pencurian data di berbagai negara begitu. Zaman dahulu tidak ada undang-undang yang mengatur mencuri data informasi, misalnya nama, kemudian pekerjaannya apa dan sebagainya. Ini kan bagian dari sesuatu yang umum gitu. Tapi hari ini harus direspon oleh institusi, artinya negara begitu ya. Negara, kemudian masyarakat, bagaimana data-data pribadi ini menjadi sebuah kepemilikan ya, hak-hak, ada nilai-nilai hak kepemilikan data itu. Nah, ini permasalahan seperti ini kan tidak bisa ditanggapi secara cepat ya oleh negara. Kadang negara justru menunggu tuntutan-tuntutan dari masyarakat begitu. Contoh yang paling terbaru lah ya, pinjaman online itu loh. Pinjaman online ini kan sampai hari ini ya kasusnya luar biasa, berbagai banyak laporan begitu. Kalau di pinjaman online itu kalau tidak membayar atau membayarnya telat, nanti kan informasi kita dibuka ke teman-teman kita dikirimi pesan berantai karena kita tidak membayar dan sebagainya. Ini kan luar biasa sekali. Apakah ini sudah bisa cepat ditanggapi oleh undang-undang negara kita? Kan tidak. Nah, maka proses-proses seperti ini yang saya contohkan tadi, bahwa teknologi informasi ini membawa dampak baru yang tidak bisa direspon dengan cepat oleh institusi politik seperti negara kita. Nah, situasi baru ini tidak dapat diatasi oleh aturan-aturan yang lama. Kalau zaman dulu tidak ada kan aturan-aturan yang sampai spesifik mengatur bagaimana orang ketika tidak membayar hutang tiba-tiba informasinya disebar dan lain sebagainya. Itu kan nggak ada undang-undang seperti itu. Nah, maka model pemikiran isu etika sosial dan politik ini ya membutuhkan waktu yang lama untuk mengembangkan konsep-konsep etika itu, kemudian konsep-konsep tanggung jawab sosial dan sebagainya. Nah, maka ini digambarkan dalam sebuah gambar. Di sini ada yang namanya information right and obligation atau akuntabilitas dan pengendalian. Di sini juga ada sisi di mana hak dan kewajiban kepemilikan itu harus dihargai juga. Kemudian bagaimana kualitas sistem itu mampu menjawab tantangan yang ada. Kemudian quality of life, bagaimana sistem dan teknologi informasi ini bisa menjamin kualitas hidup masyarakat. Dan juga bagaimana sistem informasi itu juga mampu menjawab hak dan kewajiban informasi. Maka teknologi informasi memiliki dampak yang luar biasa, menimbulkan isu-isu etika, kemudian isu-isu sosial, isu-isu politik begitu ya, yang harus ditangani ya di tingkat individu ya, tingkat sosial begitu, maupun tingkat pemerintah atau politik gitu. Nah, jadi teknologi informasi ini harus dijawab ya, isu-isu teknologi informasi, isu-isu terkait etika, sosial, politik tadi harus dijawab oleh individu sendiri dan juga oleh masyarakat dan juga oleh negara. Nah, individu masyarakat dan negara ini ketika menjawab perubahan-perubahan teknologi informasi yang terjadi harus didasarkan pada ini.
bagaimana teknologi informasi ini bisa mengembangkan kualitas kehidupan, bagaimana sistem informasi ini bisa mengembangkan kualitas sistem yang ada, kemudian bagaimana teknologi informasi ini bisa menjamin hak dan kewajiban kepemilikan, bagaimana sistem informasi ini bisa menjawab hak dan kewajiban informasi, kemudian bagaimana sistem informasi itu bisa menjawab akuntabilitas dan pengendalian yang terjadi. Nah, ini adalah gambaran model kerangka berpikir dalam hubungan antara isu etika sosial dan politik dalam masyarakat informasi. Maka dari 5 dimensi ini, teman-teman, 5 dimensi moral informasi yang seperti yang saya sampaikan bahwa hak dan kewajiban informasi, ya, information rights and obligation tadi, dan sampai seterusnya, sampai kualitas hidup. Ini coba kita urai. Misalnya yang pertama ya, hak dan kewajiban informasi. Dari sisi hak dan kewajiban informasi, apa yang dimiliki individu atau organisasi itu? Yang benar-benar menjadi sesuatu yang memang mutlak untuk dimiliki oleh individu dan organisasi itu apa? Kemudian yang kedua, apa yang dapat dilindungi dari hak-hak tersebut, kan begitu. Kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya, apa kewajiban individu dan organisasi yang berkaitan dengan informasi? Nah, inilah yang isu-isu teknologi informasi dalam sisi hak dan kewajiban informasi. Sekarang kemudian dari sisi kepemilikan hak dan kewajiban apa yang diangkat gitu. Misalnya begini, bagaimana hak kekayaan intelektual pribadi itu dilindungi dalam sebuah masyarakat digital, di mana melacak dan menghitung hak kepemilikan ini kan susah untuk dilakukan. Ya. Jadi seakan-akan mengabaikan hak-hak pribadi menjadi sangat mudah. Seperti tadi, data-data pengguna, ini seakan-akan data-data ini menjadi data konsumsi publik, kan begitu. Nah, ini bagaimana? Bisa ditanggapi oleh sistem informasi secara etis, kan begitu. Nah, selanjutnya adalah accountability and control, ya, atau akuntabilitas dan pengendalian. Ya, pertanyaannya, siapa yang dapat dan akan dituntut akuntabilitas dan tanggung jawabnya atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu maupun kolektif serta hak-hak pribadinya. Nah, ini juga sistem informasi harus bisa menjawab isu ini terkait tentang etika ini. Kemudian kualitas sistem quality, standar kualitas sistem dan data apakah yang harus dipenuhi, ya, untuk melindungi hak pribadi dan keamanan masyarakat. Kemudian juga quality of life, kualitas hidup, seberapa besar manfaat yang bisa diraih, gitu ya, ketika adanya information technology and system ini. Nah, ini harus ketika misalnya nanti teman-teman menjadi manajer di perusahaan atau di bank atau dimanapun, nah itu Anda harus mempertimbangkan hal ini, ya, dari 5 dimensi ini ketika Anda mendatangkan sebuah sistem informasi baru, gitu. Nah, selanjutnya, teknologi trend that raise ethical issue. Jadi tren teknologi yang memunculkan isu etika, ya. Jadi isu etika ini kan sudah lama, ya, ada sebelum teknologi informasi ini ada, begitu kan, ya. Jadi etika itu sudah sedari dulu sudah ada, begitu. Kemudian teknologi informasi juga meningkatkan perhatian kepada etika. Karena apa? Karena teknologi informasi mempengaruhi tatanan sosial, ya, dalam membuat beberapa aturan yang sudah lama mau nggak mau dipaksa untuk membuat aturan yang lebih baru lagi. Kemudian sistem dan teknologi informasi ini akan dapat menciptakan kesempatan baru bagi para perilaku kejahatan, yang seperti yang saya ceritakan tadi adalah cybercrime, perilaku kriminal cyber, gitu. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan bahwa
tren teknologi yang memunculkan isu etika itu apa saja. Ya, misalnya yang pertama ini, tren pertama adalah computing power double every 18 months. Jadi kecepatan komputasi ini berlipat 2 kali setiap 18 bulan. Ya, jadi setiap 1,5 tahun begitu akan selalu ada pembaharuan. Ya, kecepatan komputasi ini akan selalu bergerak 2 kali lipat. Misalnya dari dulu teknologi 2G, kemudian 3G sampai 4G. Sekarang baru 4G belum merata gitu ya. Sekarang sudah ada 5G dan seterusnya. Luar biasa. Kecepatan komputasi berlipat ganda setiap 18 bulan. Nah, pengaruhnya apa? Dampaknya apa? Impactnya apa? Impactnya adalah more organization depend on computer system for critical operation. Banyak organisasi itu bergantung pada sistem komputer untuk operasional perusahaan mereka, operasi-operasi penting mereka. Jadi mereka akan selalu bergantung pada yang namanya sistem komputerisasi itu. Kemudian yang kedua, trennya data storage cost rapidly declining. Jadi biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Ya, kalau zaman dulu kita beli flash disk itu harganya mahal kan begitu. Sekarang murah. Sekarang lagi malah gratis. Nah, kok bisa Pak? Coba Anda buat Gmail. Anda buat Gmail, Anda akan mendapatkan hak privilege penggunaan data, penyimpanan data sejumlah 15 GB. Ini kan gratis. Anda nggak perlu beli flash disk 15 GB, namun Anda bisa menyimpan data-data sebanyak 15 GB. Dampaknya apa? Organization can easily maintain detailed database on individuals. Jadi perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing basis datanya. Jadi sekarang sudah tersedia nih penyimpanan virtual, penyimpanan yang database yang berbasis cloud, ya, cloud ini. Kalau Anda pakai HP Android itu ada penyimpanan cloud itu ya. Jadi data Anda tidak akan hilang, data nomor-nomor HP Anda tidak akan hilang. Nomor-nomor teman Anda yang Anda simpan di Google tidak akan hilang. Kemudian tren selanjutnya adalah data analysis advance, yaitu kemajuan analisis data. Pengaruhnya apa? Impactnya apa? Jadi perusahaan ini dapat menganalisis data berukuran besar gitu ya, yang diperoleh secara terpisah untuk mengembangkan profil yang terperinci atas perilaku individu. Sekarang semua data bisa dianalisis begitu. Seiring kemajuan zaman, data pengguna website, data karyawan dan lain sebagainya ini bisa disimpan secara terinci sampai detail begitu oleh perusahaan. Kemudian tren keempat ada namanya networking advance, kemajuan jaringan dan internet. Nah, jadi dampaknya apa terhadap perusahaan? Jadi copying data from one location to another and accessing personal data from remote location are much easier. Jadi menyalin data dari satu lokasi ke lokasi yang lain ini dan mendapatkan data pribadi dari lokasi yang jauh ini menjadi sangat mudah. Kita tinggal transfer data, tinggal kita kirim data, sudah selesai. Ya, inilah teknologi trend and the that rise ethical issues. Ya. Jadi tren kemudian berdampak pada tren-tren yang saya sebutkan tadi, berdampak kepada perusahaan, sehingga tren teknologi ini juga nanti akan memunculkan isu-isu baru terkait tentang etika. Gitu. Nah, ada ya ini dari keuntungan tadi ya, tren-tren yang berkembang tadi, apa yang bisa dilakukan perusahaan ini, maka ada nih keuntungan dari teknik analisis data. Nah, yang pertama adalah profiling. Profiling ini nanti
Anda juga minimal lah, paling secara singkat nanti ketika Anda menyusun skripsi akan Anda melakukan namanya deskripsi data responden misalnya. Nah, inilah profiling sederhananya begitu ya. Jadi profiling itu apa? Profiling ini menggabungkan data dari berbagai sumber untuk membuat berkas informasi rinci pada individu ya. Misalnya ada nama, home address, business address, identity card number, passport number, driving lisensi, income tax number, car registration, dan lain sebagainya. Jadi orang secara terperinci ini sudah terprofiling ya. Jadi terdata, tersistem secara rapi sehingga kita ingin mencari informasi seseorang sudah cukup satu klik kita akan mendapatkan banyak informasi terkait orang itu. Misalnya kayak sistem eKTP. Ini eKTP adalah sistem profiling yang menurut saya sangat sederhana, tapi berdampak besar. Karena apa? Sidik jari kita terekam, irisan mata kita terekam, ya kan? Data-data pribadi kita juga terekam. Sehingga dengan adanya eKTP ini kita tidak bisa bebas masuk keluar dari negara, kan begitu. Tentu akan ada number kita, number ID card number KTP number kita akan terdeteksi, kemudian data-data diri kita juga akan terkoneksi begitu. Termasuk dalam sistem seperti kalau dalam era-era COVID seperti ini adalah dalam hal pemberian bantuan, harusnya data-data eKTP ini ya sudah terkoneksi begitu ya dengan program bantuan pemerintah. Siapa yang berhak mendapatkan beasiswa begitu ya, anak-anaknya, yang putus sekolah siapa, yang bisa diberi bantuan pemerintah siapa, dan seterusnya. Ya, inilah keuntungan teknik analisis data adalah yang pertama adalah profiling. Ya. Kemudian yang kedua, ini ada teknologi yang disebut dengan Non-Obvious Relationship Awareness atau NORA singkatannya. NORA itu kalau di tempat saya NORA itu jadul ya, tapi kalau di sini NORA ini adalah kepanjangan dari Non-Obvious Relationship Awareness. Apa sih teknologi NORA ini? Teknologi NORA ini dapat mengambil sistem informasi ya, mengambil informasi dari sumber-sumber yang terpisah, kemudian menggabungkan data dari berbagai sumber untuk menemukan hubungan yang tersembunyi. Nah, teknologi NORA ini digunakan perusahaan begitu ya, digunakan perusahaan untuk mengumpulkan mengumpulkan titik-titik kerawanan, mengumpulkan titik-titik data pribadi dari karyawannya sehingga bisa dijadikan satu, supaya ini data ini bisa perilaku karyawan ini bisa terdeteksi sejak dini begitu ya. Nanti akan saya contohkan. Jadi di sistem NORA ini ya, di sistem informasi NORA ini, Non-Obvious Relationship Awareness ini ada yang pertama adalah watchlist. Watchlist ini adalah daftar pengawasan. Jadi karyawan secara tidak sadar mereka diawasi oleh sistem, namanya watchlist. Kemudian yang kedua ada namanya Incident and Arrest System. Jadi sistem penahanan dan insiden. Jadi ketika karyawan melanggar sesuatu yang bertentangan dengan kebijakan perusahaan, ini nanti akan terdeteksi dengan sistem penahanan. Maksudnya sistem penahanan pembatasan mereka menuju ke sistem-sistem yang lain begitu. Jadi mereka akan dibatasi secara sistem untuk mengakses program-program perusahaan yang lain begitu. Misalnya Anda seorang karyawan itu berangkat sering telat, otomatis Anda akan secara otomatis hak-hak yang akan Anda terima itu akan berkurang. Nah, inilah seperti itulah gitu ya, sistem penahanan dan insiden begitu. Kemudian ada lagi namanya Customer Transaction System. Jadi sistem NORA ini menggunakan sistem transaksi pelanggan. Ya, jadi tidak hanya dari sisi karyawan juga bisa mendapatkan penilaian dari customer. Misalnya begini, Anda menjadi seorang driver
Grab, Care Grab gitu ya, GoCar dan sebagainya. Anda akan diri Anda akan dapat dinilai oleh pelanggan, penumpang, dinilai oleh penumpang yang Anda delivery tadi. Nah, ini customer transaction system ini ya, sistem transaksi pelanggan ini akan bisa memberi penilaian kepada kinerja seseorang. Nah, ini namanya customer transaction system. Kemudian ada namanya telepon records, catatan telepon. Jadi seberapa banyak Anda menelpon orang, siapa saja yang akan siapa yang Anda hubungi menggunakan telepon perusahaan, ini akan terdeteksi semua. Kemudian ada namanya human resource system atau sistem sumber daya manusia. Sistem sumber daya manusia ini sudah jelas lah ya, seperti profiling tadi, kita semuanya karir kita dalam sebuah perusahaan nanti ini juga akan diatur oleh sistem yang namanya sistem sumber daya manusia. Siapa yang berhak naik pangkat, siapa yang berhak mendapatkan tunjangan lebih dan lain sebagainya. Ini sudah tersistem semuanya. Nah, dari 5 indikator yang saya sebutkan tadi, 5 dimensi yang saya sebutkan tadi ini membentuk yang namanya sistem NORA ini, NORA Alerts, peringatan NORA. Apa? Standarisasi nama begitu. Jadi di sistem NORA ini ada 3 hal yang dilakukan sebenarnya. Yang pertama adalah name standardization. Jadi standarisasi nama, mendeteksi profil karyawan begitu secara khusus. Kemudian dia melakukan match, mencocokkan perilaku mereka, kemudian match, mereka menggabungkan. Ya, jadi profil individu yang dicocokkan kemudian digabungkan dari semua perilaku yang mereka lakukan, inilah yang namanya sistem NORA. Nah, sehingga NORA ini nanti memberi peringatan, NORA Alerts, ya, memberi peringatan kepada manajemen. Contohlah yang paling kecil, misalnya Anda menjadi ingin melamar ke sebuah perbankan begitu. Data Anda sebagai calon karyawan bank ini, ya, Anda sebenarnya data Anda sudah dikantongi oleh mereka semuanya. Jadi seberapa banyak Anda berbuat kriminal misalnya, kemudian seberapa banyak Anda misalnya memiliki hutang yang tidak terbayar misalnya, atau seberapa banyak Anda telat membayar pajak dan seterusnya. Ini akan terdeteksi semua. Sehingga sistem NORA ini memang sistem yang digunakan untuk bahasa saya tadi invite the privacy. Jadi menyerang atau melanggar privasi seseorang, namun ini digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, kan begitu. Ya, perusahaan juga tidak mau rugi ketika Anda bekerja di perusahaan mereka dan Anda ternyata memiliki catatan-catatan kriminal. Nah, inilah non-business relationship awareness yang dikembangkan lagi nanti di perusahaan. Perilaku Anda ketika Anda bekerja dan seterusnya akan terdeteksi di sini. Ya, mungkin itu teman-teman. Terima kasih. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya teman-teman bisa berdiskusi sendiri terkait tentang bagaimana masalah etis, sosial dan hubungannya dengan sistem informasi. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.